Apakah kamu tahu apa itu komposisi? Apakah komposisi itu penting dalam fotografi? Video ini akan menjelaskan tentang komposisi dalam fotografi dan beberapa teknik komposisi yang penting untuk kamu ketahui. Salah satu faktor utama untuk membedakan antara foto yang enak untuk dipandang atau biasa saja adalah komposisi, atau cara seseorang menempatkan objek dalam sebuah foto. Komposisi dapat diartikan sebagai susunan, yang dalam istilah fotografi memiliki arti susunan gambar dalam batasan satu ruang. Atau cara dalam menyusun elemen pada objek foto yang penting secara keseluruhan yang ada dalam foto. Komposisi fotografi sendiri memiliki banyak jenis atau teknik. Namun, teknik yang paling mendasar dan wajib untuk dipahami adalah rule of thirds. Sebelum kamu mengenal apa itu rule of thirds, setidaknya kamu juga harus paham apa itu grid. Grid adalah susunan kerangka yang dibangun atas garis dengan posisi vertikal dan horizontal. Grid dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun atau mengatur objek dalam konteks perencanaan dalam ruang gambar. Dan kabar baiknya, pada kamera digital saat ini sudah terdapat grid pada layar kamera. Kamu bisa memilih grid yang membagi layar menjadi 9 bagian. Rule of thirds atau aturan segitiga adalah salah satu dari banyaknya aturan baku dan hanya aturan sederhana untuk meningkatkan komposisi objek pada foto. Istilah rule of thirds atau aturan sepertiga dalam fotografi adalah acuan untuk memposisikan objek di sepertiga bagian dalam foto agar lebih estetik. Pada intinya, prinsip rule of thirds merupakan teknik membagi bidang foto pada kamera menjadi 3 bagian yang sama besar, baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan begitu, kamu akan melihat 9 kotak di display kamera dan terdapat 4 titik yang bertemu di tengah bidang. Meskipun ada kata rule di dalamnya. Namun tentu saja, bukan berarti prinsip tersebut menjadi aturan baku yang perlu kamu gunakan setiap kali memotret objek. Dan sebagai informasi tambahan, pada tahun 1797, pelukis dari Inggris bernama John Thomas Smith adalah orang yang pertama kali menuliskan prinsip rule of thirds pada bukunya yang berjudul Remarks on Rural Scenery. Untuk lebih memahami penggunaan aturan segitiga dalam memotret, terdapat beberapa contoh yang dapat digunakan sesuai dengan gaya fotografimu. Untuk menerapkan aturan segitiga pada gaya fotografi seperti ini, kamu bisa menempatkan objek di titik tengah sebelah kanan serta kedua titik tengah di sebelah bawah atau bisa juga sebaliknya. Dengan memposisikan objek di titik, maka foto yang dihasilkan akan mempunyai bentuk perspektif yang menarik untuk dipandang. Ini disebut dengan fotografi landscape. Pada saat mengambil gambar seseorang untuk kebutuhan portret fotografi, kamu bisa memposisikan objek di salah satu garis vertikal. Kamu tidak perlu memposisikan secara tepat pada titik tersebut. Tapi, semakin dekat objek dengan garis, maka semakin bagus juga komposisi foto yang dihasilkan. Masih ada lebih dari 20 teknik atau jenis komposisi yang perlu kamu ketahui. Tetapi, untuk materi mendasar, teknik komposisi lainnya mungkin akan kita bahas di waktu lain. Karena selain teknik komposisi, ada pula teknik pengambilan gambar atau biasa disebut tipe shot yang juga sama pentingnya seperti komposisi. Shot kamera adalah teknik pengambilan gambar berdasar pada jarak kamera dengan objek. Shot kamera berfungsi dalam menampilkan pemandangan secara menyeluruh ataupun detail bagian tubuh tertentu ke dalam frame. Terdapat 8 teknik pengambilan gambar, yaitu extreme long shot, atau very long shot adalah pengambil gambar yang menampilkan area di sekitar objek secara luas dan dapat dikatakan sangat luas. Extreme long shot berfungsi dalam menampilkan pesan yang ingin disampaikan melalui area di sekitar objek. Long shot adalah teknik pengambilan gambar dari jarak jauh. Pada objek manusia, dapat mencakup 2-3 orang dengan menampilkan seluruh badan. Long shot menampilkan area di sekitar objek lebih sempit jika dibandingkan dengan extreme long shot.
Long shot atau wide shot berfungsi dalam menyampaikan interaksi objek dengan area di sekitar secara lebih leluasa dibanding extreme shot. Medium long shot merupakan teknik pengambilan gambar dengan sedikit lebih sempit dibanding teknik long shot. Pada objek manusia, hanya mengambil sebagian anggota tubuh dimulai dari lutut hingga atas kepala. Medium shot atau disebut juga mid shot hanya mengambil beberapa bagian objek secara lebih rinci. Pada objek manusia, pengambilan hanya sebatas pinggang hingga atas kepala. Medium shot berfungsi dalam menampilkan detail bagian tubuh lebih jelas dibandingkan dengan menampilkan seluruh badan. Medium close-up adalah teknik shot antara close-up dan medium shot. Pada objek manusia, medium close-up akan mengambil sebatas dada hingga atas kepala. Bisa dikatakan juga, medium close mengambil gambar dengan bidikan kamera jarak menengah namun mencakup area lebih sempit. Close-up adalah teknik shot menampilkan gambar lebih dekat pada objek manusia sebatas bahu hingga atas kepala. Teknik ini berfungsi dalam menampilkan identifikasi karakter atau ekspresi wajah seseorang. Big close-up mengambil bagian wajah secara lebih terperinci pada objek manusia tanpa menghiraukan bagian wajah sedikit terpotong frame, agar ekspresi wajah dapat terekspos lebih dekat untuk ditampilkan. Cakupan area big close-up lebih sempit dari close-up guna menghasilkan efek lebih dramatis. Dengan bidikan kamera jarak dekat yang mampu memperlihatkan kerutan wajah secara lebih detail. Teknik yang terakhir adalah extreme close-up, yaitu hanya mengambil gambar lebih terpusat pada satu bagian tertentu saja secara lebih detail. Ini adalah teknik dengan bidikan sudut kamera jarak dekat atau bahkan dikatakan sangat dekat. Cakupan area frame hanya berfokus pada bagian tertentu, misalnya kelopak mata. Ada pula elemen penting dalam fotografi yang masih berkaitan dengan komposisi, yaitu posisi sudut pandang kamera, atau kamu bisa menyebutnya angle kamera. Adalah posisi sudut pandang kamera dalam menciptakan perspektif gambar guna menghasilkan gambar lebih menarik. Pada sudut tertentu, kamu akan menghasilkan perspektif foto dengan karakter berbeda. Terdapat beberapa tipe sudut pandang kamera dalam teknik pengambilan gambar menurut fungsi serta kebutuhan masing-masing. Frog eye view merupakan sudut pandang kamera dari bawah pada posisi tepat di atas tanah layaknya mata katak memandang, mengambil gambar dari posisi horizontal di mana objek berdiri. Frog eye berfungsi dalam menampilkan perspektif gambar dari bawah agar objek terlihat lebih besar. Low angle adalah sudut pandang kamera lebih rendah dari ketinggian objek atau bahkan tepat di bawah objek. Low angle berfungsi dalam menghasilkan kesan megah pada gedung dan tangguh pada objek manusia. Eye level merupakan sudut pandang kamera yang tingginya sejajar dengan tinggi objek, layaknya mata memandang. Eye level ini berfungsi dalam menyampaikan kesan perspektif foto lebih realistis seperti umumnya sudut pandang mata manusia. High angle view adalah teknik pengambilan gambar dari sudut yang lebih tinggi dari objek dengan posisi kamera tilt down atau menunduk mengarah pada objek. Bird eye view adalah sudut pandang kamera lebih tinggi dari objek layaknya mata burung memandang dengan luas jangkauan dan area fokus lebih kompleks dari high angle. Sekarang, kamu sudah mengetahui tentang dasar komposisi dan juga teknik yang bisa kamu mulai coba. Mulailah bereksperimen dengan menggabungkan tiap teknik dan sudut pandang kamera. Mungkin kamu akan menemukan komposisi terbaik dalam memotret. Sampai bertemu lagi di kelas ekologi selanjutnya. Terima kasih dan selamat mencoba.